Halo pemirsa Jawa Pos TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di program baru persembahan dari Jawa Pos TV Parlamentaria Ponorogo. Bersama dengan saya Tori Andromeda, pastinya untuk hari ini kita akan membahas banyak hal terkait kepemimpinan di Kabupaten Ponorogo, khususnya untuk lingkup legislatif. Dan untuk hari ini kita senang sekali sudah kedatangan tamu yang nanti akan kita ajakin ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol hangat, ngobrol-ngobrol lebih dekat bersama dengan bukan satu tapi dua orang narasumber, di mana tamu kita yang pasti dari lingkup legislatif dari Kabupaten Ponorogo, DPRD Kabupaten Ponorogo. So langsung saja kita akan sapa bersama-sama. Ini dia tamu saya untuk hari ini. Yang pertama, selamat datang untuk Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, ada Bapak Dwi Agus Prayitno, SHMSI. Saya hampir lupa nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam Mas Tori. Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Sehat dan baik ya. Saya lama nggak ketemu sama Kang Wi, jadi agak-agak lupa nama lengkapnya. Panggilan akrabnya aja Mas siapa? Kang Wi ya. Enak begitu Kang Wi. Gitu. Kang Wi gitu ya. Nah yang kedua, beliau ini merupakan Wakil Ketua 1 dari DPRD Ponorogo. Selamat datang dan terima kasih banyak untuk kehadirannya. Ada Ibu Evi Dwitasari Esos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Mas Tori. Ya, apa kabar Bu? Sehat seger. Sehat seger ya. Senang banget kalau misalnya melihat orang tuh sehat seger. Pokoknya tetap semangat terus untuk menjalani aktivitas dan kinerja sehari-hari ya. Oke, untuk hari ini dua narasumber saya akan ngobrolin banyak hal terkait Kabupaten Ponorogo. Yang pasti Ponorogo semakin berkembang dengan berbagai macam pembangunannya, dengan berbagai macam program-programnya juga. Dan pastinya kemarin kita juga sudah melihat bersama-sama bahwa di ranah eksekutif, Bupati dan Wakil Bupati sudah resmi dilantik ya. Ada Kang Giri dan juga Bunda Lisdiarita. Nah, mungkin saya ke Pak Ketua dulu ya. Kang Wi, melihat kinerja kemarin juga ya, apa yang sudah dilakukan oleh Bupati dan juga Wakil Bupati Ponorogo, dan ini akhirnya masuk ke periode kedua. Ya. Seperti apa pada akhirnya kinerja atau performa yang ditunjukkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dan juga potensi untuk 5 tahun ke depan, Kang Wi? Ini seperti apa sih untuk kepemimpinan eksekutif? Ya, terima kasih Mas Tori. Ya. Jadi ya kita perlu berbangga dan juga pertama menyampaikan apresiasi dan juga selamat sebelumnya tanggal 20 ini Bupati, Wakil Bupati dilantik bersama dengan seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia di Istana. Jadi kami sampaikan semangat dan selamat. Tentunya akhirnya sudah selesai. Selesai apa? Selesai apa yang harus kita kerjakan 5 tahun ke depan. Antara DPR sudah dilantik, pimpinan sudah ada, anggotanya sudah ada, alat kelengkapannya sudah ada, Bupati sudah dilantik dan mulai akan bekerja. Juga Gubernur tentunya, Presiden sudah lama dilantik. Sehingga ini proses pembangunan akan kita mulai. Akan gaspol ya? Akan gaspol. Nah, alhamdulillah dan kita bersyukur juga kekhawatiran kita bagaimana stagnan antara pemerintah yang lama dengan yang baru atau periode lama dengan periode baru ketika ini nanti ada pergantian. Dan kita bersyukur pemerintah daerah dalam ini Bupati dan Wakil Bupati ini meneruskan proses pemilu kemarin atau pilihan Bupati pilkada kemarin ini hanya sekedar proses karena yang jadi adalah Bupati dan Wakil Bupati incumbent. Artinya apa? Mereka berdua ini sudah bisa melihat ketika pemerintahan kemarin kelemahan-kelemahannya apa, kekurangannya apa, dan kita akui bahwa memang pemerintahan yang kemarin ini tidak genap 5 tahun, sehingga pasti ada kekurangan di antara beliau berdua memimpin. Masih banyak PR lah ya, banyak intinya. PR yang dihadapi dan diikuti dengan visi misi untuk periode yang kedua. Ini tentunya tidak pekerjaan yang mudah. Tentunya mari kita sambut bersama pemerintahan
pemerintahan Bupati dan DPRD ini nanti bisa melaksanakan tugas 5 tahun yang akan datang. Ya, memang kita bisa mengingat setelah dilantik, kemudian ini masuk ke APBD 2025. Ini periode bupati yang baru atau periode yang kedua ini sangat-sangat memprihatinkan. Karena apa? Banyak hal-hal yang bahasanya tidak diduga-duga. Itu bin kaisu layah tasib rajin nyono-nyono muncul. APBD sudah kita persiapkan matang. Kemudian di tengah-tengah itu ada penyesuaian-penyesuaian, bahkan ada keputusan atau instruksi presiden dan seterusnya. Inilah yang termasuk efisiensi anggaran ya. Efisiensi anggaran. Inilah yang menjadi pikiran bersama Bupati dan DPRD, bagaimana nanti mengelola pemerintah daerah melaksanakan pembangunan yang ada di Ponorogo ini dengan banyak inovasi-inovasi untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Karena semuanya tahu bahwa namanya efisiensi ini banyak muncul pemangkasan dan bahkan terbaru surat dari Mendagri dikirimkan kemarin setelah beliau ini retreat, di tengah-tengah retreat itu sudah ada pembicaraan di sana tanggal 23, berarti kemarin tanggal 23 itu ada surat Mendagri bagaimana nanti menindaklanjuti pemangkasan itu 50% berjalan dinas dan seterusnya. Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama. Memprihatinkan yang disampaikan oleh Kang Wi tadi dalam arti adalah memang ini sekaligus tantangan juga ya. Bagaimana pada akhirnya APBD yang sudah direncanakan oleh pihak legislatif misalnya ini sudah jadi sebenarnya bersama dengan Bupati, bersama dengan eksekutif, tapi tiba-tiba ada instruksi dari Presiden untuk efisiensi anggaran itu tadi. Itu artinya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan juga untuk bisa memanfaatkan dana efisiensi ini gitu ya. Saya ke Bu Evi untuk Bupati dan Wakil Bupati yang kemarin sudah dilantik, yang sebenarnya ini ya bukan wajah baru ya, karena memang kemarin sudah memimpin dan melanjutkan lagi sebenarnya untuk jilid 2. Menurut Bu Evi sendiri, seperti apa sih untuk tantangan yang akan dihadapi pihak eksekutif Bupati dan Wakil Bupati untuk bisa menyelesaikan tantangan untuk 5 tahun ke depan, Bu? Ya, terima kasih Mas Tori. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bupati Ponorogo kali ini adalah Bupati incumbent ya. Ini adalah periode keduanya untuk menjabat. Nah, tentu saja di dalam periode pertama kemarin Bupati telah memiliki identifikasi permasalahan-permasalahan nih, di mana pada periode kedua ini tentu saja Pak Bupati akan lebih siap untuk menghadapi tantangan pembangunan. Seperti selain dari yang disampaikan Kang Wi tadi bahwa ada efisiensi itu. Nah, untuk menghadapi tantangan pembangunan ini, tentu saja Pak Bupati kan tidak sendiri, ada kita DPRD. Jadi kita terus berkomunikasi dengan baik, bersinergi dengan baik. Nah, saya rasa tantangan utama untuk Kabupaten Ponorogo ini untuk 5 tahun mendatang adalah menurut kami adalah soal peningkatan PAD, pendapatan asli daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa APBD kita tahun 2025 ini adalah 2,3 triliun. Nah, di mana yang 1,8 triliun itu adalah transfer dari pusat. Dana transfer, baik itu dari pusat ya, DAU, DAK, dana bagi hasil. Nah, sisanya sebesar sekitar 450 miliar itu adalah dari pendapatan asli daerah. Tentu saja ketergantungan yang tinggi kepada transfer pusat ini menjadi tantangan terbesar kami di periode 5 tahun mendatang ini. Tentu saja untuk tahun 2025 ini dengan adanya program dari pusat yang dikurangi efisiensi ya. Efisiensi. Itu artinya memang PAD masih menjadi satu tantangan yang memang harus diselesaikan bersama. Betul sekali. Menjadi satu topik yang memang harus didiskusikan bersama antara legislatif dan juga eksekutif begitu kurang lebih ya. Nah, itu artinya untuk visi misi dari legislatif maupun eksekutif begitu. Apa yang diprioritaskan sebenarnya? Kang? Ya kalau
prioritasnya tentunya adalah pemenuhan dasar dulu. Pemenuhan dasar, kesehatan, pendidikan, dan juga sosial. Ini penting sekali, transformasi ekonomi dalam rangka penguatan UMKM, kemudian BUMD, BUMDes, melalui riset inovasi, implementasi hijau, dan juga beberapa hal termasuk transformasi digital. Ini sangat-sangat penting. Ini adalah yang menjadi utama kita dalam rangka program-program yang awal ya untuk di tahun-tahun periode kedua awal, ini mestinya harus dituntaskan, dan ketahanan sosial, budaya, ekonomi ini penting. Mudah-mudahan ini sinergi dengan apa yang menjadi visi misi Bupati. Kalau tentunya masyarakat ini kan melihatnya kalau jadi bupati ini bagaimana pembangunan khususnya infrastruktur jalan ini terselesaikan. Tapi kan ya tidak bisa kita meninggalkan pelayanan dasar yang lebih penting itu. Kemudian juga pelindungan sosial, pendidikan, kesehatan, sosial itu kan dasar ya. Lepas apa yang menjadi keinginan masyarakat, tentunya ini menjadi concern pemerintah daerah dalam rangka pembangunan yang ada di Ponorogo. Jadi titik awalnya kita mesti mengarah ke situ. Kemudian pemenuhan kualitas infrastruktur ini penting, tapi ini menjadi kalau dikatakan angka ya pertama, kedua, ketiga. Jadi tetap ada yang diprioritaskan gitu. Bu Evi mungkin sepakat? Sangat sepakat. Mungkin bisa saya sampaikan juga untuk visi dari Kabupaten Ponorogo itu adalah menuju Ponorogo yang hebat. Hebat itu sesuai adalah tagline-nya ya, Ponorogo hebat ya. Ponorogo hebat itu adalah harmonis, elok, bergas, amanah, dan bertakwa. Sedangkan misinya sebagian sudah disampaikan oleh Kang Wi tadi, termasuk adalah yang pertama untuk pemenuhan pelayanan dasar tentang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta yang kedua adalah penguatan ketahanan sosial, ketiga transformasi tata kelola untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, inklusif, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah pemenuhan peningkatan kualitas infrastruktur. Nah, ketika ditanya apa yang menjadi prioritas dari visi misi ini, tentu saja adalah menurut saya seperti yang disampaikan Kang Wi, ya tentu saja untuk pemenuhan kebutuhan dasar itu. Pendidikan, kesehatan, sosial. Betul, dan perlindungan sosial. Akan tetapi tentu saja apa yang kita sampaikan ini bisa jadi debatable ya. Jadi ada yang menyampaikan penting dulu yang mana. Dulu yang mana. Mungkin ada yang lebih penting ke pariwisatanya diunggulkan visi misinya karena untuk menarik PAD yang lebih banyak. Itu tidak masalah. Karena sesuatu pariwisata itu memang penting untuk mendatangkan pendapatan daerah yang besar. Betul. Tapi apapun kebijakan yang dijalankan tentu saja harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oke. Semakin menarik pastinya obrolan kita bersama dengan Kang Wi dan juga Ibu Evi di Parlementaria episode kali ini. Tapi kita break dulu, kita nanti akan kembali lagi untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Parlementaria Ponorogo. Oke pemirsa Jawa TV, kita kembali lagi di Parlementaria Ponorogo dan masih juga bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo ada Kang Wi dan juga Wakil Ketua 1 ada Ibu Evi. Tetap semangat ya? Semangat. Tetap semangat. Harus semangat harus ya. Semangat. Kerja buat rakyat loh ini. Meskipun efisiensi semangat. Wah, itu dia. Nah, ini nanti juga akan saya tanyain juga nih efisiensi nih. Tapi sebelumnya untuk fungsi dari legislasi sendiri nih, Kang Wi dan juga Bu Evi. Bagaimana pada akhirnya nanti Dewan Legislatif ini bisa mengawal kebijakan-kebijakan dari eksekutif untuk bisa tetap sejalan dengan kepentingan rakyat? Iya, jadi kita itu kan mitra, DPRD kan mitra pemerintah daerah. Betul.
ada 3 fungsi yang mesti harus kita pegang bersama dari DPRD. Itu adalah mulai fungsi legislasi, membuat peraturan-peraturan, kemudian fungsi budgeting penganggaran, yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Dari 3 hal ini tentunya itu kita dalam rangka mengawal kebijakan eksekutif. Bagaimana legislasi, peraturan-peraturan yang kita buat ini berpihak kepada masyarakat. Konsentrasinya untuk kepentingan kebijakannya untuk masyarakat. Yang kedua, kaitannya dengan penganggaran. Ini tentunya dengan fiskal kita yang terbatas ini, kita bagaimana penganggaran itu bisa pro rakyat, untuk kepentingan rakyat bagus. Yang terakhir kaitannya dengan pengawasan, ya kita akan mengawasi apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah sebagai mitra kita, kebijakan dari eksekutif. Ini kita mengontrol kebijakannya itu, ini sebagai tugas kita dalam rangka mengawasi kebijakan dari eksekutif. Ini berapa yang pintu utamanya adalah ke situ. Iya. Jadi saya akan lebih mengupas tentang fungsi dari DPRD, seperti contoh untuk fungsi legislasi, di mana fungsi legislasi ini kita sebagai anggota DPRD memang diberikan hak untuk membuat raperda, tidak hanya raperda dari eksekutif, akan tetapi raperda dari legislatif sendiri yang dinamakan raperda inisiatif. Dan tentu saja raperda inisiatif ini berawal dari masukan-masukan dari masyarakat. Begitu, apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi keinginan dari masyarakat, maka kita menampung, kemudian mempersiapkan aturannya. Nah, di mana kita menyiapkan aturan ini tentu saja berkoordinasi dengan tingkat provinsi maupun pusat. Apakah sudah ada aturan yang mengatur ini? Kalaupun belum ada, ya kita buat aturan yang mulok, ya muatan lokalnya. Seperti contoh mungkin ya. Nah, yang case yang terjadi di masyarakat misalnya, apakah jalan rusak atau apa seperti itu, Bu Evi misalnya? Kalau selama ini memang sudah ada beberapa contoh raperda inisiatif nih. Jadi karena berdasarkan memang tingkat kecelakaan yang tinggi pada saat itu karena disebabkan oleh banyaknya yang mabuk gitu ya. Jadi kecelakaan disebabkan berkendara karena mabuk. Kemudian ada masukan dari masyarakat bahwa ada tempat-tempat hiburan malam yang meresahkan, karena rata-rata kecelakaan itu yang meresahkan itu memang mereka sepulang dari itu. Nah, akhirnya berangkat dari itu kita bersama-sama di DPRD, teman-teman komisi menginisiasi untuk membuat raperda inisiatif tentang minuman beralkohol. Itu salah satu contoh. Nah, akhir-akhir ini yang menjadi keluhan masyarakat sebenarnya adalah kabel-kabel yang berseliweran di seluruh kota ini sudah banyak sekali. Itu baik kabel-kabel wifi atau internet apa saya kurang tahu ya Mas. Tetapi dalam waktu dekat ini sudah banyak sekali kabel-kabel ini meresahkan masyarakat. Nah, kita nanti akan mencoba juga menginisiasi untuk membuat raperda yang mengatur tentang jalur-jalur dari wifi atau internet itu. Karena selain mengganggu pemandangan, pada akhirnya juga mungkin bisa membahayakan masyarakat juga, begitu ya. Oke. Jadi tujuannya kan juga membantu dalam rangka perjalanan pemerintah ini nanti berjalan dengan baik. Artinya tidak hanya sekedar mengawal. Dan ini mungkin merupakan salah satu jawaban ketika masyarakat tuh beberapa mungkin masih belum tahu kerjanya DPRD itu ngapain aja sih. Ya ini tadi udah dibahas ya, bahwa DPRD atau legislatif itu fungsinya ya legislatif atau membuat peraturan, kemudian juga penganggaran dan juga pengawasan, ya mengawasi jalannya pemerintahan atau eksekutif yang sudah berlangsung begitu. Nah, kita mencoba untuk membahas satu topik yang kemarin juga sempat ramai juga, Bu Evi dan juga Kang Wi. Efisiensi anggaran. Ini yang kemarin juga sempat ramai ya. Bagaimana pada akhirnya pemerintah pusat mencoba untuk melakukan efisiensi anggaran atau penghematan. Beberapa sektor-sektor, beberapa hal-hal akhirnya dipangkas anggarannya, sehingga pada akhirnya katanya alasannya memang untuk berhemat begitu ya. Nah, apakah pada akhirnya ini juga akan berpengaruh terhadap kinerja dari Pemkab Ponorogo, entah itu eksekutif maupun legislatifnya? Silakan, Kang. Jadi kalau ngomong
berpengaruh sudah barang tentu. Oke. Sudah barang tentu ada pengaruhnya karena ada perubahan, Ya, ada pergeseran ya. yang mestinya direncanakan A dan ada pergeseran A menjadi A seperempat Betul. atau A setengah atau ketiga. Nah, cuman pengaruh ini bagaimana kita bisa menangkap dengan kesiapan sehingga pemerintah daerah kalau ada efisiensi ini bisa mengatur mana yang harus menjadi kebijakan-kebijakan yang penting ini diprioritaskan dan kebijakan-kebijakan yang tentunya efisiensi ini kan kalau kita melihat memang ini dalam rangka pemerintah pusat, presiden dan wakil presiden ini kan ada program yang menjadi janji kampanye beliau yang itu juga untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah program makan bergizi, pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Yang ini sehingga anggaran yang dari pusat ini ada pengurangan. Nah, bagaimana nanti pengurangan ini menyesuaikan di bawah mana-mana yang penting, mana yang tidak penting, sehingga kalimat berpengaruh ini iya berpengaruh tapi sedikit begitu. Sehingga fiskal yang ada ini nanti dari pengurangan ini kita bisa mengatur karena memang kemarin sudah mulai diterbitkan surat bahwa pengurangan ini yang sementara 21 miliar ini sudah tersampaikan kemarin Kepala BPKD sudah menyampaikan bahwa ini pengurangan 21. Belum lama ini sudah ada pengurangan lagi atau surat dari Mendagri yang semua itu dalam rangka penyesuaian. Nah ini kita pandai-pandai juga tentunya ini kan berprosesnya ini nanti tidak akan langsung tapi bagaimana semuanya ini menyesuaikan dan juga ada proses legislasinya kan, juga ada proses pembahasannya. Nanti kita bicara bersama dengan eksekutif, mungkin yang firm nanti di perubahan APBD, di perubahan APBD nanti sudah firm seketika sudah ada efisiensi itu tadi. Bu Evi, mungkin nambahkan? Memang menarik membicarakan efisiensi anggaran. Impres nomor 1 tahun 2025 ini kan, Mas Tori, yaitu tentang efisiensi, tidak boleh katanya dipangkas. Efisiensi. Kalau pengaruh atau tidak tentu saja pengaruh lah. Tapi sebenarnya ya kalau boleh memilih, bukan memilih sih, ini merupakan program nasional, program dari Pak Presiden. Yaitu ketahanan pangan dan makan bergizi gratis. Sudah seharusnya maka pemerintahannya di bawah juga memang menjalankan semua apa yang menjadi keputusan dari Presiden. Nah, walaupun dalam beberapa hari terakhir banyak pro dan kontra, gitu. Ada penolakan, demo, bahkan demo ada yang menuntut untuk menolak untuk itu, untuk makan bergizi gratis, meminta pendidikan yang gratis dan lain sebagainya. Nah, kalau saya suruh milih ya pilih pendidikan gratis daripada makan gratis gitu ya. Karena saya yakin kalau makan semua juga sudah bisa makan. Tapi kalau pendidikan ini memang harus menjadi tanggung jawab pemerintah yang memang harus pemerintah menyediakan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, karena memang fiskal kita ini sangat tergantung dengan APBN dan kemudian APBN kita ini tidak dipangkas, diefisiensi. Tentu saja ini ya sangat mempengaruhi di bawah. Nah, padahal mungkin ada beberapa program-program yang mungkin bisa lebih prioritas seperti itu ya, mungkin bisa dimaksimalkan. Kalau pada akhirnya pemangkasan atau efisiensi anggaran itu tadi dilakukan, bagaimana pada akhirnya strategi dari pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri khususnya untuk legislatif untuk bisa tetap menjalankan program pemerintah tapi tidak mengurangi atau tetap menjalankan pembangunan infrastruktur. Nah ini juga penting ya pembangunan infrastruktur, Kang Wi. Jadi kaitannya dengan efisiensi tadi saya mesti harus melengkapi apapun yang di kebijakan pusat ini tidak boleh kita menolakkan, kita harus kita ikuti, kita
ini kita harus milih ini nggak bisa, dan ini memang kan pemerintah ini satu kesatuan kan. Nah, cuman bagaimana pemerintah ini nanti bisa berjalan antara pusat dan daerah. Jadi apa yang menjadi kebijakan pusat ini tetap kita support, kita juga menerima dan kita harus mendukung. Itu yang menjadi catatan adanya efisiensi itu. Yang kaitannya bagaimana nanti karena efisiensi ini inovasi-inovasi apalah mungkin ya yang mesti harus dipikirkan oleh daerah. Yang ini saya yang pertama, ini satu apresiasi adanya efisiensi. Ini yang jelas kemarin ini yang terpukul juga dan infrastruktur. Kebetulan ini dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini ada program yang mana stimulan, ada namanya stimulan aspal, stimulan untuk infrastruktur, ini stimulan paving, sehingga ini akan memacu dari masyarakat atau dari desa ketika ada stimulan ini disiapkan melengkapi itu sehingga ada timbul kegotong royongan. Jadi semangat gotong royong ini akan muncul ketika kita dalam suasana fiskal yang terbatas, infrastruktur yang terbatas, tapi tetap infrastruktur ada tetap jalan ya. Tetap jalan. Apa? Ya disiapkan pavingisasi. Pemerintah daerah menyiapkan paving. Yang ini kita mengapresiasi apa yang menjadi program pemerintah daerah untuk ke bawah. Kemudian bantuan aspal. Sehingga nanti di bawah tinggal ada tenaganya untuk melaksanakan itu. Jadi anggarannya kalau stimulan ini kan tidak terlalu banyak. Ini infrastrukturnya berjalan, kemudian efisiensi anggaran juga tetap dijalankan gitu salah ya. satu itu yang menjadi support kita dari pemerintah daerah. Nah, itu merupakan salah satu strategi yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah di masing-masing daerah untuk bisa memaksimalkan pembangunan infrastruktur tanpa juga tidak melakukan atau tidak melaksanakan program dari pemerintah pusat khususnya untuk efisiensi anggaran gitu ya. Jadi tetap semuanya tetap bisa tereksekusi dengan baik seperti dan itu. Positifnya ada gotong royong tadi muncul. Ada gotong royongan dan pastinya ada strategi dan inovasi-inovasi yang akan nanti dilakukan begitu ya. Masih ada segmen berikutnya untuk ngobrol-ngobrol terkait banyak hal bersama dengan Kang Wi dan juga Bu Evi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Parlementaria Ponorogo. Oke, pemirsa Jawa TV, kita kembali lagi di Parlementaria Ponorogo. Saya langsung aja ke Kang Wi. Kang Wi, dengan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah terhadap beberapa sektor-sektor, pastinya ini juga beberapa hal-hal, beberapa program-program di daerah juga akan terbatas begitu ya. Pada akhirnya ada upaya nggak untuk mengajak stakeholder atau pihak luar, pihak swasta mungkin, untuk bisa menjalankan program-program yang sudah dirancang untuk bisa memaksimalkan CSR dan lain-lain, Kang? Iya, jadi sebenarnya pemerintah ini kan juga belum maksimal dalam mereka menyiapkan karena pendanaan ini buat alternatif apa yang kira-kira bisa dilaksanakan. Ini sejumlah CSR memang sudah bisa dilaksanakan dari Bank Jatim, misalnya ini sudah berjalan. Tapi itu kan jumlahnya belum terlalu signifikan. Tahun lalu kita menetapkan perda tentang kawasan anti rokok, ya kan? Itu dalam rangka apa? Salah satu tujuannya kan meningkatkan pendapatan dari CSR. Perusahaan-perusahaan besar dalam dan luar negeri. Tapi semuanya memang butuh proses untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan tersebut berinvestasi ke Ponorogo. Ini merupakan tantangan bagi kita. Jadi kalau ngomong CSR sudah, tapi hanya sudah, belum maksimal, masih belum maksimal. Jadi perusahaan-perusahaan besar ini bagaimana bisa
bisa kita bawa ke sini, bahkan perusahaan dari luar negeri. Ini butuh inovasi, butuh semangat, dan juga butuh kerja keras pemerintah dalam Bupati dan Wakil Bupati, dan kita akan bersama-sama mendukung itu. Oke, Bu Evi? Mungkin sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat bisa kita manfaatkan, karena CSR itu bisa kita komunikasikan dengan mungkin DPR RI. Karena di DPR RI itu anggota DPR RI kita yang terutama di komisi yang membidangi BUMN dan lain sebagainya, itu pasti banyak sekali CSR yang mungkin bisa kita minta untuk diturunkan di Kabupaten Ponorogo ini. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, berarti bukan tidak mungkin pada akhirnya bantuan-bantuan dari swasta, dari CSR, dari corporate itu masuk dan ya mungkin walaupun nilainya juga tidak sebesar dari pusat ya memang ya, tapi bisa membantu lah beberapa program-program, mengurangi lah ya. Oke, mengurangi beban dan pada akhirnya itu juga bisa ya membantu program-program yang mungkin sebelumnya sudah dirancang sama legislatif untuk bisa dimaksimalkan lagi oleh perusahaan-perusahaan di luar begitu ya. Nah, kita membahas terkait yang kemarin juga sempat viral lagi ya. Tadi efisiensi anggaran juga sempat viral dan ini juga viral juga yang tentunya makan bergizi gratis atau MBG ya. Saya ke Bu Evi dulu deh. Aduh. Iya. Perempuan yang dijalukan. Iya. Perempuan harus di depan. Ya. Jadi makan bergizi gratis ini kan juga kemarin sempat menjadi ya pro dan kontra ya. Kalau untuk di Kabupaten Ponorogo sendiri, Bu Evi, seberapa siap sih Ponorogo untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis? Kalau dikatakan siap tidak siap, tentu saja harus siap, Mas. Harus ya. siap. Karena ini adalah program nasional di mana setiap program saya yakin selalu ada petunjuk dan teknisnya, juknisnya ya. Ketika juknis itu sudah ada, saya yakin pemerintah Kabupaten Ponorogo pasti akan melaksanakan itu. Jadi sesuai dengan petunjuk dan teknisnya seperti apa, ya dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Jadi kalau ditanya siap atau nggak siap, ya harus siap ya, karena itu program dari pemerintah pusat gitu ya, apalagi dari presiden gitu. Betul. Kang Wi? Ya, sama. Jadi memang ini adalah bukan program daerah atau produk APBD, tapi adalah program dari pemerintah pusat. Program pemerintah pusat, kesiapan kita apa? Ya kita ya siap, kita menerima, kita mendukung, karena ini program dari pusat. Terus bagaimana anggarannya? Kan sudah dipikirkan dari pusat dengan bentuk efisiensi yang ada itu, termasuk dalamnya dalam mereka menyiapkan program makan bergizi gratis atau disingkat MBG ya gitu. Jadi Ponorogo akan menerima itu semua yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. Seberapa besar sih Pak anggarannya? Kalau ngomong anggaran kita juga nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong karena itu adalah dari pusat. Tapi ini kan sudah berjalan. Kita juga kemarin sudah pernah memantau yang satu dapur umum yang ada di sekitaran Kodim itu ya. Uji coba? Ya sudah. Sekarang sudah berjalan itu. Sudah berjalan. Tapi kan ini terus berproses kan. Nanti akan sampai dengan bulan Agustus ini tiap bulan kan terus berjalan dan nanti sampai tahun ini kan harus sudah ada action. Termasuk kesiapan ini kita yang siap, yang kita melihat yang di situ dapur umum itu kan harus sesuai dengan kebutuhan luasannya minimal 600 meter. Kemudian juga ini menampung untuk makanan anak, untuk makan siang bergizi ini ada 3.000 porsi lagi berarti 3.000 siswa. Bagaimana itu bisa mencakup di sekitaran itu. Hanya itu kita harus siap. Tapi semuanya kan ini ada dari program dari Gizi Nasional, kemudian dari pemerintah pusat yang ini nanti akan disambungkan, mungkin dari koperasi atau apa itu nanti sanalah. Sehingga yang penting prinsipnya kita akan menerima itu dan kita akan siap dalam rangka program makan siang bergizi gratis itu.
Kalau untuk MBG sendiri untuk di Ponorogo berarti ini sudah berjalan ya? Iya, sudah berjalan. Atau ini, mungkin kemarin sudah uji coba, mungkin beberapa kali iya. kemudian sudah berjalan. Sudah dan berjalan. Nanti kan bertahap. bertahap. Nanti yang sudah siap. Ini kan ketentuannya satu dapur umum itu kan untuk 3.000. Ya. Misalkan nanti masuk ke sekolah-sekolah, ini bagaimana dalam radius 7 km. 7 km ini nanti bisa mengcover 3.000 itu. Mungkin dari satu pondok pesantren besar itu dengan santri sekitar 6.000 lebih, berarti ada 2 dapur umum di situ. Dan tidak terlalu banyak untuk menyiapkan, tapi ada persyaratan yang besar. Nanti dapur umum itu harus menjadi lahan yang punyanya yayasan dan seterusnya. Itu kan itu semua adalah yang mengatur adalah dari pusat. Ya. Bu Evi, saya ke Bu Evi. Bu Evi pasti juga sempat melihat ya implementasi di lapangan program makan bergizi gratis ya. Kemarin apa yang ditemukan di lapangan dan kendala apa yang dihadapi? Sebenarnya tantangan yang dihadapi ini adalah menyiapkan di satu titik ya, satu lokasi gitu. Menyiapkan 3.000 makanan gratis. Di mana 3.000 ini tidak sedikit loh Mas. Banyak Mas. Dengan lauk yang ya macam-macam gitu ya. Tapi gizi. Ini tantangan karena harus menyiapkan bahan di mana bahan ini harus diperoleh dari masyarakat sekitar, harus segera dimasak dan harus segera disajikan. Karena kalau tidak segera disajikan juga basi. Nah, ini tantangan sebenarnya. Jadi memang kita melibatkan orang-orang yang memang sudah profesional di bidangnya. Karena kalau tidak ya tentu saja akan menjadi masalah di kemudian hari. Itu artinya masih banyak tantangan juga di lapangan ternyata. Masih banyak. Kang Wi, seperti apa melihat kemarin untuk eksekusi di lapangan? Ya, jadi memang kekurangan-kekurangan itu menjadi catatan untuk melengkapi seterusnya. Jadi ini kan sekarang yang sudah kita lihat kan satu dapur umum yang ada di kota itu di sekitaran Kodim. Itu perjalanan itu dari ini kan nanti akan mendata lagi untuk dapur umum berikutnya. Dapur umum berikutnya ini ketentuannya tadi sudah disampaikan untuk 3.000 porsi dengan luasan yang sekian. Kemudian bahannya ngambilnya nanti bahan makan pokoknya bagaimana, tenaganya bagaimana. Ini yang menjadi tantangan bagi kita dan tentunya makanya kalau bisa nanti dapur umum ini nanti tidak ya terfokus, artinya terfokus ya tetap sesuai ketentuan. Ini ada radius, kita mendengarkan katanya jarak 7 kilo, asumsi ada setengah jam. Tadi disampaikan Bu Evi, nanti kalau terlaluan bisa basi kan begitu. Sudah diatur. Jadi jarak ini untuk dapur umum satu ke dapur umum berikutnya ini tidak lebih dari 7 kilo atau durasi waktu 30 menit. Artinya ini harus mikir ke situ. Bagaimana nanti kita berharap makanya konsentrasi di pondok-pondok pesantren ini lebih aman. Ya dekat, pesantrennya juga ada di situ. Nanti juga mungkin misalkan pondok pesantren sedikit menambahi lewat anak-anak playgroup atau RA, TK, kemudian SDMI di sekitaran situ untuk memenuhi jumlah satu dapur umum 3.000. Artinya memang ya ini menjadi kita tetap support, tapi kita tetap apa yang menjadi kelemahan-kelemahan ini untuk kita persiapkan nanti di dapur umum berikutnya. Karena ini terus berlanjut ini. Ya walaupun nggak basi tapi nggak anget ya. Terlalu jauh. Mungkin kalau di kota masih bisa diatasi Mas. Saya membayangkan ketika nanti di desa-desa di gunung-gunung yang jaraknya jauh. Nah itu memang ya perlu pemikiran lebih lanjut. Oke. Itu artinya sebenarnya masih ada beberapa PR yang memang harus diperbaiki ya. Karena lagi-lagi ini merupakan program baru, apalagi juga ini merupakan peraturan dari pemerintah pusat yang memang harus dilakukan di masing-masing daerah. Pasti ada trial and error ya. Ada beberapa hal-hal yang memang harus diperbaiki, ada beberapa hal yang harus dikoreksi. Dan kemarin dari yang sudah dilakukan, apakah makan bergizi gratis sudah cukup tepat sasaran, Bu Evi?
Kalau melihat jumlah anak sekolah di Kabupaten Ponorogo sekitar 60 ribuan gitu. Ya. Itu di mana per anak butuhnya 15.000. Nah, kalau untuk tepat sasaran atau enggak, saya yakin tepat sasaran, datanya jelas. Oke, dari tepat sasaran ya. Data anak sekolah itu kan jelas, di sekolah semua ada datanya. Kalau sasaran pasti tepat sasaran. Kalau ya, ini ngomong jumlah murid yang 60.000. Sekarang kan juga banyak nanti yang sasaran untuk penerima manfaat atau program makan bergizi gratis ini. Kalau sasarannya ini yang sekarang nyampe, tapi kan nanti butuh berapa dapur umum yang ada di Kabupaten Ponorogo. Mudah-mudahan ini bisa mengcover dari seluruh jumlah siswa yang menjadi canangan penerima makan bergizi gratis itu mulai dari tingkat dasar, tingkat mulai anak TK sampai dengan anak playgroup bahkan ya sampai dengan tingkat SMA. Angka itu kan juga tidak sedikit karena yang 15.000 yang disampaikan Bu Evi ini sebenarnya yang akan dimakan ini 10.000. Ya, yang 2.000, yang 3.000 nanti untuk tenaga yang bagian masak dan sebagainya, terus untuk sewa tempat dan seterusnya. Artinya nilai 10.000 ini dikalikan dengan jumlah yang ada calon penerima manfaat juga tidak sedikit yang harus dipersiapkan. Mudah-mudahan ini ke depan nanti bisa mencapai sasaran ke situ. Amin. Semoga tepat sasaran, benar-benar bergizi juga ya untuk makanannya, dan semoga juga bisa memberikan manfaat juga untuk anak-anak, karena sekali lagi program pemerintah pusat ini juga punya harapan bahwa anak-anak kita ini bisa makan yang bergizi begitu ya, tidak hanya makan makanan yang asal jajan di jalan, tapi benar-benar bervitamin, bergizi, punya nilai serat yang tinggi dan lain-lain seperti itu. Masih ada satu segmen lagi, pastinya obrolan kita bersama dengan anggota legislatif kita yang terhormat, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo dan juga Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Ponorogo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Parlementaria Ponorogo. Oke pemirsa Jawa TV, kembali lagi di Parlementaria Ponorogo dan masih juga bersama dengan Kang Wi, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, dan juga Ibu Evi, Wakil Ketua 1 DPRD Ponorogo. Nah, kita membahas terkait peningkatan sumber daya manusia ya, Kang Wi dan juga Bu Evi, bagaimana pada akhirnya SDM kita sudah seharusnya terus ditingkatkan, termasuk juga di Kabupaten Ponorogo. Nah, upaya untuk meningkatkan SDM ini seperti apa? Khususnya di bidang pendidikan maupun di sektor tenaga kerja. Monggo. Jadi untuk peningkatan SDM di pendidikan dan naker tenaga kerja, ini salah satu alat ukurnya adalah melihat kualitas sumber daya manusia, adalah dengan mencermati indeks pembangunan manusia. IPM di Ponorogo dalam 5 tahun terakhir ya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sebesar 2,6%, dengan rata-rata kenaikan per tahunnya sekitar 0,53%. Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan merencanakan pendidikan untuk menekan angka putus sekolah. Dengan melihat program ini cukup efektif, ada ribuan anak tidak sekolah dalam tanda kutip ATS mendapat akses pendidikan, dan hampir 500 berhasil lulus dalam bentuk sekolah paket A, paket B, dan juga paket C. Melalui program itu dan juga ada pendidikan berbasis agama telah berjalan dengan baik. Apa itu programnya? Program Hafid 30 Juz. Yang digagas oleh Bupati Ponorogo ini sangat mendapat respon yang baik dari warga masyarakat. Jadi memang Ponorogo ini adalah
budaya, religi ini sangat kental sekali. Akulturasi budaya yang kental, reog, tari-tarian, tapi juga spiritualitas dan religis. Ini juga bisa berkesinambungan begitu ya. Oke. Bu Evi? Iya, jadi SDM yang dibangun itu kan tidak hanya kepandaian, tetapi juga akhlak. Ya. Akhlak guru karimah ini juga dibangun di masing-masing sekolah. Tentu saja ini peran pemerintah juga besar, termasuk pemerintah juga memberikan beasiswa kepada dokter-dokter juga untuk sekolah yang lebih menjadi spesialis dan lain sebagainya, agar menghasilkan SDM yang lebih baik di Ponorogo gitu. Termasuk juga mungkin untuk tenaga kerja baik yang migran maupun tenaga kerja kita yang di lokal nih. Jadi untuk migran itu saja pemerintah juga menyiapkan balai latihan kerja yang mana menyiapkan semua SDM itu bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin seperti itu Mas. Nah, kalau untuk pariwisatanya seperti apa Bu Evi? Tadi kan jenengan juga sempat bilang bahwa PAD ini juga salah satu prioritas lah ya, bagaimana pada akhirnya pendapatan asli daerah bisa meningkat dan lain-lain. Salah satunya melalui sektor pariwisata. Seperti apa? Kita ketahui bersama bahwa Ponorogo ini yang paling menonjol adalah kesenian reog nih. Betul. Di mana kesenian reog ini menjadi pusatnya wisata di Ponorogo. Budaya pusat budaya. Orang Ponorogo ketika kita berkenalan dengan orang lain pun dari luar. Ketika kita mau dari mana? Dari Ponorogo. Reog ya. Itu reog. Sama seperti mungkin dari mana? Madiun, pecel. Seperti itu. Ada mindset yang sudah terbangun gitu ya. Iya, betul, mindset yang sudah terbangun. Tentu saja sektor pariwisata ini harus menghasilkan sebuah daya pikat yang luar biasa sehingga bisa menghasilkan pendapatan asli daerah. Tadi sudah banyak disampaikan Pak Dwi, termasuk dengan adanya monumen reog dan museum peradaban. Tentu saja ini menambah pendapatan asli daerah yang nanti akan kita harapkan, di mana harapannya tentu saja 1 triliun. Tentunya itu ada dukungan partisipasi dari masyarakat. Ini yang lebih penting. Kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, apa artinya? Kita sudah ada budaya yang menonjol reog itu tadi, dan dengan ada dukungan dari masyarakat, tentunya nanti apa yang menjadi harapan kita, PAD aman, budaya kita bisa lestari, dan sehingga masyarakat juga bisa hidup dengan tentram. Betul. Antara budaya, kemudian juga religiusitas, kemudian juga peningkatan sumber daya manusia juga tetap berjalan baik seperti itu, sehingga pada akhirnya masyarakat juga bisa merasakan dampak dari program-program yang dijalankan oleh pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif sebagai pengawas, sehingga pada akhirnya Ponorogo bisa semakin hebat itu tadi ya, Ponorogo hebat. Nah, itu artinya bagaimana pada akhirnya semua potensi-potensi ini bisa berjalan beriringan. Saya ke Bu Evi dulu. Bagaimana meningkatkan SDM di ranah pendidikan dan juga sektor tenaga kerja, kemudian juga mengembangkan pariwisata untuk meningkatkan PAD dan juga beberapa hal-hal lain ini bisa berjalan berkesinambungan dan beriringan untuk bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Ponorogo. Tentu saja ini perlu sinergi dari setiap sektor, baik itu masing-masing dinas. Tidak boleh ada ego sektoral dari masing-masing dinas, karena keberhasilan sebuah program tentu saja adalah karena kolaborasi yang baik. Semua itu harus berjalan sesuai dengan koridor. Artinya yang tadi saya sampaikan, tidak boleh ada ego sektoral di mana dinas apa menjadi merasa paling penting, merasa paling prioritas, merasa paling banyak anggarannya. Nah, itu tidak boleh terjadi, karena tujuan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menuju Ponorogo hebat tentu adalah karena kolaborasi dari masing-masing sektor tadi. Mungkin Pak Dwi. Itu artinya memang kuncinya menurut Bu Evi adalah sinergitas dan kolaborasi antar semua sektor ya. Dinas terkait, masyarakat juga salah satunya sebagai salah satu
pihak yang paling merasakan dampak dari program-program nanti, masyarakat juga harus mendukung. Betul. Karena ketika program-program yang dijalankan ini juga tanpa dukungan masyarakat, ya program-program yang sebenarnya baik ini tidak bisa berjalan dengan lancar begitu ya. Terakhir, Kang Dwi mungkin bisa ditutup dengan tadi ya, bagaimana pada akhirnya beberapa sektor-sektor ini bisa beriringan bersama-sama. Jadi tadi SDM ini tanggung jawab mutlaknya pertama adalah Dinas Pendidikan. Ya, bagaimana sumber daya manusia lewat pendidikan, pendidikan karakter, pendidikan yang tadi disampaikan di awal, ini nanti bisa berhasil. Kemudian dengan demikian kan bisa menciptakan lapangan tenaga kerja. Karena skill-skillnya sudah lewat pendidikan. Dari penciptaan lapangan kerja, akhirnya bisa menumbuhkan ekonomi yang ada. Jadi sektor pertanian nanti dikerjakan dengan bagus dengan kualitas SDM yang disiapkan oleh pendidikan, tenaga kerja menyiapkan orangnya, kemudian kita akan menggarap apa yang ada pertaniannya dari sektor-sektor yang ada ini dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang ada di Ponorogo. Jadi sinergitas ini memang penting, tapi semuanya ini kan berjalan sesuai rel, tapi dalam rangka menyiapkan, mendukung dan akhirnya pertumbuhan ekonomi yang ada di Ponorogo bisa meningkat. Berarti senada dengan apa yang disampaikan oleh Bu Evi bahwa sinergitas ini menjadi salah satu hal yang penting dan salah satu hal yang sangat krusial, bahkan bagaimana pada akhirnya semua sektor, semua ranah ini bisa jadi satu, bisa saling bersinergi, bisa saling berkolaborasi sehingga pada akhirnya beberapa program-program ini juga bisa berjalan baik di tengah masyarakat. Pertanyaan terakhir mungkin, itu artinya dengan efisiensi anggaran, dengan berbagai macam tantangan yang akan ada di masa depan, siap untuk menghadapi 5 tahun ke depan ya, Bu Evi? Siap. Ya, tentunya siap. Sangat siap ya. Apalagi dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo yang baru, semoga semangatnya baru, gaspol, dan kolaborasi dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif ini bisa semakin berjalan baik. Terima kasih banyak untuk Bu Evi selaku Wakil Ketua 1 dari DPRD Kabupaten Ponorogo dan juga tentunya Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Kang Wi. Terima kasih banyak dan semoga kita di kesempatan lain bisa ngobrol-ngobrol lagi, membahas banyak hal terkait Kabupaten Ponorogo, berbagai macam progres, berbagai macam program-programnya yang pada akhirnya juga akan berimplementasi kepada masyarakat. Insya Allah. Sehat selalu, semoga tugasnya lancar dan kinerjanya semakin oke ya. Mas Tori juga sehat selalu. Amin. Biar bisa bersama-sama untuk diskusi untuk kepentingan masyarakat Ponorogo. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak juga untuk pemirsa Jawa TV yang sudah menyaksikan Parlementaria Ponorogo untuk edisi kali ini. Semoga obrolan dan juga diskusi yang kita hadirkan di tengah-tengah pemirsa Jawa TV bisa memberikan impact positif dan juga bisa memberikan kebermanfaatan yang luas untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Amin. Dan akhirnya saya Tora Andromeda, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda dan sampai ketemu lagi di Parlementaria episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.